可以晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话，当年我斗。Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang gimana pertempuran dahsyat antara Xiaoyan melawan Hun Tiandi pun telah terjadi. Yang dimana dalam pertempuran dahsyat ini, akhirnya Xiaoyan pun dia mengorbankan dirinya menjadi api surgawi agar dia berhasil menyegel Hun Tiandi. Dan pada hari ini Hun Tiandi pun berhasil dimusnahkan oleh Xiaoyan. Pertarungan yang tak tertandingi telah berakhir. Namun, itu telah meninggalkan Central Plains yang rusak parah. Kemakmuran asli telah lenyap. Pertempuran yang menentukan secara alami telah berakhir dengan tentara aliansi yang menang setelah Hun Tiandi disegel. Segera setelah pertempuran besar berakhir, tentara aliansi menyerbu Hun Realm untuk pertama kalinya. Namun, adegan berkembang yang diharapkan tidak muncul. Setelah memasuki Hun Realm, yang bisa mereka lihat hanyalah kemerahan terang. Seluruh ruang dipenuhi dengan kematian. Hampir tidak ada jejak orang. Tentara aliansi menemukan 100.000 kaki kolam darah besar di tengah-tengah Hun Realm. Darah di dalamnya tak terbandingkan kental. Mayat dan tulang yang sangat padat hadir di kolam darah. Baru setelah melihat ini, pasukan aliansi mengerti mengapa alam Hun sangat kosong. Ini karena orang-orang di sini tampaknya telah dilemparkan ke kolam darah ini. Hun Tiandi memang mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya. Orang tipe ini membuat hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Semua orang merasa beruntung seseorang akhirnya bisa menundukkan orang gila semacam itu. Beberapa orang yang tersisa di dalam realm Hun juga dibawa pergi. Setelah itu, Gu Yuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian lama dari klan Hun ini. Mulai saat itu, yang disebut klan Hun akan tidak ada lagi di dataran tengah. Di antara 8 klan kuno, hanya klan Gu, klan Yan dan klan Lei masih ada. Oh, tentu saja kita tidak boleh melupakan klan Xiao, yang garis darah Dou Di sekali lagi diaktifkan karena Xiao Yan maju ke kelas Dou Di. Garis darah yang disebut Dou Di menguntungkan orang-orang yang darahnya paling terkait erat dengan Xiao Yan. Efek yang paling mengerikan terjadi kepada anak Xiao Yan, Xiao Xiao. Dia langsung melesat tajam menuju kelas 8 bintang Douseng saat Xiao Yan mencapai kelas Dou Di. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi linglung hanya karena melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa, bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Dou Qi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin, yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki dorongan untuk membuang darah. Apakah ini manfaat yang dinikmati generasi pertama garis darah Dou Di? Garis darah Dou Di adalah hal yang abnormal dan jahat. Jika tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk merevitalisasi seluruh klan? Orang bisa membayangkan seluruh klan Xiao akan benar-benar menikmati manfaat yang dibawa oleh garis darah Dou Di. Kekuatan mereka akan sangat melonjak di masa depan. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era yang kuat saat itu. Tentara aliansi secara alami dibubarkan setelah perang besar berakhir. Kecuali ada beberapa situasi yang unik, akan sangat sulit untuk sebuah perang besar yang menakutkan terjadi di benua Dou Qi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan. Flamedi, Xiaoyan, sebuah nama yang bergema di setiap sudut benua Dou Qi dan dipuja oleh banyak orang. Di dalam hati banyak orang, itu adalah dewa divine seperti keberadaan. Dia menjaga benua Dou Qi. 2 tahun telah berlalu sejak itu pertempuran besar. Dataran tengah sekali lagi menjadi makmur. Banyak sekte dan faksi muncul seperti tunas setelah hujan. Ini menyebabkan Central Plains berkembang kembali. Tentu saja, Sky Mansion Alliance tidak campur tangan dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di Central Plains. Secara alami, tidak ada faksi yang berani memprovokasi Tuan Tanah Central Plains yang tidak perlu dipertanyakan ini. Dengan bantuan kekuatan Flame Heavenly, Xiaoyan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita cedera dari pertempuran dengan Hun Tiandi. Selama 2 tahun ini, Xiaoyan, Sun Er dan Cai Lin menyelenggarakan pernikahan yang luar biasa besar. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan banyak individu. Ini juga janji yang pernah diberikan Xiaoyan kepada kedua wanita itu. Segera setelah pernikahan, Xiaoyan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Istana Langit ke Yao Lao. Alasannya adalah aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi perlu didukung olehnya.
Yao Lao tidak berdaya di hadapan aksi Xiao Yan ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiao Yan menanggung beban ini. Xiao Yan hanya pergi dengan santai dan tanpa beban setelah dibebaskan. Beban ini, dia benar-benar bisa riang di dunia ini. Waktu mengalir, musim semi berlalu dan musim gugur tiba, lebih dari 2 tahun berlalu dengan tenang. Waktu berlalu, itu tidak akan berhenti untuk siapapun, tanpa disadari, lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak pertempuran dua di saat itu. Selama dekade ini ditambah waktu, banyak jenius baru telah muncul di benua Douqi, ada aliran terus-menerus dari para ahli baru yang menunjukkan keunggulan mereka, menambahkan beberapa kegembiraan ke benua ini. Api di Xiao Yan telah benar-benar memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini ditambah waktu. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dilebih-lebihkan ketika mereka berpindah dari satu orang ke orang lain. Ini menyebabkan dia sangat dihormati. Kemudian sekarang Xiao Yan pun sedang bersantai karena dia adalah orang terkuat yang ada di benua ini. Dia tidak perlu berlatih karena tidak ada ambisi untuk dia lewati dan tidak lama setelah itu ada Sun Er yang berada di sampingnya. Mereka berdua pun melepaskan rindu satu sama lain, akhirnya di mana mereka bisa hidup damai seperti ini. Xiao Yan pun dia memeluk Sun Er, membuat Sun Er dia sangat malu karena ada Xiao. Sun Er mengatakan jangan melakukan itu di tempat umum. Tidak apa-apa jika mereka menonton, kami sudah menjadi pasangan sah. Xiao Yan meringkuk dan tertawa. Ayah, kamu mengintimidasi Ibu Sun Er lagi, aku akan memberitahu Ibu Cailin. Seorang bocah yang berwibawa dan lucu tiba-tiba muncul setelah suara Xiao Yan terdengar, kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak keras. Anak kecil, kamu benar-benar berani mengancam ayah kamu, pergi ke salah satu sudut dan bermain. Akhirnya kita pun diperlihatkan bagaimana mereka hidup bahagia. Namun walaupun sekarang Xiao Yan dalam hidup bahagia, namun dia merasa di dalam hatinya merasa ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Terkadang menjadi orang terkuat itu sangat membosankan, tidak ada lagi ambisi di hatinya. Yang dimana bertahun-tahun dia selalu berambisi menjadi orang yang kuat mengalahkan semua orang. Namun ketika dia berada di puncak benua ini hatinya pun menjadi hampa. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan melihat ke langit. Senyum di wajahnya perlahan menghilang saat dia dengan lembut berkata, aku memiliki perasaan aneh selama periode waktu ini. Apa itu? Sun Er bertanya dengan suara kaget. Sun Er, apakah kamu tahu mengapa elit Dou di benua Douqi semuanya akhirnya menghilang? Xiao Yan bertanya. Mengapa? Xiao Yan mengembalikan pertanyaan dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Douqi ini. Cahaya redup berkedip dalam mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata. Itu tidak mungkin, Sun Er bergumam dengan sikap kaget. Perasaan itu menjadi semakin intens. Dalam waktu paling lama setengah tahun, aku mungkin akan memiliki jawaban. Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu yang menjulang di markas aliansi Sky Mansion di dataran tengah. Ada banyak ahli yang tergantung di udara di sekitar menara batu. Mata mereka memancarkan panas yang berapi-api saat mereka melihat puncak menara batu. Seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk tenang. Dia adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam 1 dekade. Zukun dan Guyan mereka sedang berbicara. Apakah kamu berpikir Xiao Yan berbicara tentang kebenaran bahwa ada dunia lain? Zukun melihat Xiao Yan sebelum menoleh dan meminta Gu Yuan di samping. Ini, aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Dou di elit di benua Douqi ini telah benar-benar menghilang. Tidak mudah untuk membunuh seseorang pada tingkat itu. Gu Yuan ragu sejenak sebelum menjawab. Zukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar-benar kebenaran, mereka benar-benar akan dianggap kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba terbentuk gelombang fluktuasi misterius ketika matahari hendak terbenam. Tak terhitung jumlah orang yang menahan nafas mereka. Mata mereka kaget ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tiba-tiba di atas langit ada lubang dimensi dengan aura yang sangat mengerikan. Hal ini membuat semua orang pun menjadi terkejut sebenarnya apa yang telah terjadi. Lubang dimensi itu menimbulkan energi yang sangat mengerikan. Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan itu muncul.
Ekspresinya serius ketika dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam terowongan. Asal Qi, itu adalah asal Qi, yang sudah lenyap dari benua Dou Qi. Itu juga merupakan hal penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju menjadi elit Doudi. Seluruh dunia telah menjadi tenang saat ini. Zukun dan Gu Yuan melebarkan mulut mereka. Badai besar naik di dalam hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Meneguk mata mereka tak tertandingi saat mereka melihat terowongan cahaya. Sebuah denyutan yang sangat kuat muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberitahu mereka jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi mengungkapkan panas yang berapi-api. Darah aslinya yang didinginkan tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Akhir itu memang juga awal, senyum terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga akan menjadi awal yang berbeda. Sosok Xiao Yan melayang perlahan di atas benua, menyipitkan matanya dan melihat semburan cahaya di depannya. Matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan bergumam di mulutnya, dekade-dekade ini hampir lupa perasaan berkelahi. Apa? Xiao Yan merasa, mata tiba-tiba terbuka, menatap seberkas cahaya di depannya. Matanya penuh kejutan. Gu Yuan dan Zukun sangat dekat dengan Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat seberkas cahaya, dan berbisik, apakah ini jalan menuju benua lain? Angguk. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri dalam ribuan mil dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menghisap semangat mereka. Wajah Gu Yuan dan Zukun berubah sedikit, dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka, dan kemudian mundur, mata mereka penuh kejutan. Hanya Xiao Yan yang tidak bergerak, masih menatap ke atas dalam jarak sedekat itu. Ini, sumber kaisar, Xiao tertegun. Perasaan yang kuat muncul dari hatinya, telapak tangannya mati-matian berpegang pada seberkas cahaya, satu demi satu. Gu Yuan, Zukun, dan bahkan beberapa orang-orang besar memandang Xiao Yan. Dengan sumber kaisar ini, mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi Dodi juga. Xiao Yan semakin penasaran dengan lubang cahaya itu. Dia ingin pergi ke tempat itu dan dia berkata, "Jangan khawatir tentang aku, jaga anak-anak dengan baik. Sun Er, tunggu aku kembali." Tubuh Sun Er sedikit bergetar. Xiao Yan pergi, dan itu pergi ke dunia yang tidak dikenal. Bagaimana dia bisa enggan dan tidak khawatir? Tetapi dia tahu bahwa Xiao Yan bukan hanya suaminya, tetapi juga orang terkuat di benua ini, yang selalu mengejar kekuatan dan ambisi. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dia mengetahui bahwa Sun Er akan mengizinkannya. Namun tiba-tiba suara bergema, "Sun Er, mungkin dia mengizinkanmu, namun aku tidak akan mengizinkanmu untuk pergi." Tiba-tiba sosok bayangan pun muncul di atas langit, yang tidak lain itu janda bohai Medusa. Xiao Yan mula-mula membeku, lalu tersenyum pada Cailin. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan, dan matanya yang malang menatap Sun Er. Melihat ekspresi menyedihkan Xiao Yan, Sun Er tidak bisa menahan senyum. Tetapi sebelum menunggu Sun Er berbicara, Cailin berkata dengan marah, jangan biarkan Sun Er datang untuk membujukku, tidak berguna. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan kamu pergi dengan mudah. Bagaimana dengan anak-anak kamu, apakah kamu ingin melepaskan tanggung jawab itu?" Tuh. Semua orang di sekitar memandangi pasangan itu dan tertawa. Xiao Yan juga tidak berdaya. Sun Er dengan tergesa-gesa tersenyum pada Cailin. "Kakak Cailin, bagaimanapun, Xiao Yan adalah pria besar dan suka menjadi agresif." Cailin mendengar kata-kata itu, memandang Sun Er, dan melihat tatapan memohon Xiao Yan, dan melambai tak berdaya. "Baiklah, tapi kamu harus kembali dengan utuh. Jika ada satu rambut yang hilang, aku akan menghajar kamu. Aku tidak ingin anak-anak tanpa ayah. Terima kasih pada istriku. Yakinlah, aku akan kembali utuh." Segera melambaikan, beberapa bola cahaya muncul di depan Xiao Yan. Ini adalah sumber kaisar. Dengan itu, kalian akan dapat menerobos ke kaisar, dan menunggu sampai hari kalian menerobos. Kalian bisa pergi juga. Dengan lambaian tangan, beberapa bola cahaya pergi ke Cailin, Sun Er, Gu Yuan, Zukun. "Setelah aku pergi, aku harap Anda akan membantu merawat orang-orang Xiao.
Xiao Yan ada di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah orang-orang Xiao. Haha, yakinlah, tidak akan ada masalah dengan orang-orang Xiao ketika aku, Gu Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum, memandangi pemuda hitam di kejauhan, dan tidak bisa menahan nafas. Hanya beberapa dekade, seorang yang remaja, tiba-tiba tumbuh menjadi puncak keberadaan di benua ini, yang benar-benar patut ditiru. Aku juga akan menembus segera mungkin menjadi seorang Dodi. Dan ketika aku telah menjadi seorang Dodi, aku akan pergi menyusul kamu. Sun Kun menepuk dadanya dan berkata, Dodi hanya masalah waktu sebelum promosi mereka ke Dodi. Xiao Yan berterima kasih, dan dia merasa lega tentang orang-orang Xiao. Ayah, dengan suara centil, bergegas ke pelukan Xiao Yan, bukan orang lain, tetapi Xiao Xiao. Setelah bertahun-tahun tumbuh, kekuatan Xiao Xiao memang telah membiarkan orang-orang tua itu meludahkan darah. Tubuh Xiao Xiao memiliki darah berdarah 9 warna ibu, ditambah darah Kaisar Xiao Yan, dan kekuatan telah meledak ke 9 bintang. Dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao, aku khawatir kekuatan Xiao Xiao kan lebih mengerikan di masa depan. Xiao Yan dengan membelai-membelai kepala Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xiao, ayah akan pergi, kau harus menjaga Ibu Cailin dan Ibu Sun Er untuk ayahmu. Xiao Yan memeluk Xiao Xiao, mencubit hidung Xiao Xiao. Xiao Xiao segera menjadi serius, dan berkata seperti orang dewasa dengan sangat serius, ya, tidak masalah, ayah, yakinlah pasti tidak akan ada sesuatu yang buruk kepada mereka selama ada aku. Guru Xiao Yan menoleh, dan sesosok tua terpantul di mata gelap Xiao Yan. Tiba-tiba Xiao Yan menjadi bersemangat. Seorang bocah lelaki bodoh di kota Wutan berada di sosok ini, hanya di bawah perlindungan dia dapat berkembang. Tanpa dia, Xiao Yan mungkin tidak berharga, dan bahkan jauh sebelumnya, jiwa sudah hilang. Yao Lao tersenyum meyakinkan, memikirkan pemuda yang masih membutuhkan perlindungannya sendiri, dan sekarang dia telah tumbuh menjadi benua yang mendominasi. Hati-hati, sekarang guru tidak bisa membantumu lagi, tetapi setelah kamu masuk dan terkenal, biarkan guru pergi dengan kamu untuk melihat dan melihat. Haha, Yao Lao haha tertawa jalan. Xiao Yan tersenyum, gurunya masih sama seperti sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan menembakkan beberapa eliksir dan bola lampu ke Yao Lao, dan perlahan-lahan berkata, Guru, beginilah cara para murid menghormatimu, dan aku berharap guru dapat promosi awal kepada Dodi. Yao Lao melihat benda di tangannya, dan gelombang fluktuasi muncul di matanya. Zukun Guyuan memandang ramuan obat emas di tangan Yao Lao, dan cemburu. Yah, kamu pergi, hati-hati, Yao Lao mengangguk. Terima kasih guru. Xiao Yan segera berlutut dan membuat suara bergerak, seolah-olah dunia bergerak. Xiao Yan membeku beberapa kepala, matanya penuh syukur, memikirkan potongan-potongan sebelumnya, bagaimana dia bisa membuatnya tidak emosional. Xiao Yan bangkit perlahan, tidak ada lagi untuk mengatakan, sosok seperti cahaya meteor seperti memotong langit, dia langsung melesat ke arah cahaya. Xiao Yan adalah legenda di benua Doki ini, dan perbuatannya akan diturunkan dari generasi ke generasi. Sinar biru penuh energi yang kejam. Bahkan orang kuat seperti Gu Yuan dan Zukun, jika kamu masuk, aku khawatir mereka akan menjadi energi yang kejam dalam sinar cahaya, itu hancur seketika. Sekarang saya takut bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kekuatan untuk masuk, dan bahkan Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia masuk. Kaisar Yan, orang yang paling kuat di daratan masih takut dengan ceroboh, menunjukkan betapa kuat berkas cahaya ini. Xiao Yan melangkah ke kekosongan, dan tubuhnya melangkah langsung ke sorotan cahaya, dan kemudian sorot cahaya menghilang di benua ini. Sebagai orang yang pernah menyelamatkan benua ini, Xiao Yan telah menduduki posisi suci di hati orang-orang yang kuat. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, ini adalah ruang yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di benua Ye ini, mengapa tidak ada kaisar yang tinggal? Apakah ini berarti bahwa dengan berlalunya waktu, kaisar kuno juga jatuh mati? Atau apakah mereka semua diambil dari dunia ini seperti Xiao Yan? Ini adalah misteri, tidak ada yang tahu. Sosok Xiao Yan muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang saluran ini, ada fluktuasi energi besar dan semacam paksaan yang dapat membuat Dodi sulit bergerak. Untuk sesaat, bahkan semangat juang Xiao Yan telah menjadi sedikit bingung. Xiao Yan tidak berani dengan ceroboh,
buru-buru duduk bersila, mendesak semangat juang di tubuhnya untuk melawan, dan bayangan gelap duduk di kekosongan. Energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan mulai menjadi sangat terdistorsi. Kaisar sudah tertinggi di benua, tapi dia kesulitan dapat dibayangkan betapa mengerikan energi ini, cukup untuk merobek orang kuat yang bertarung berkeping-keping. Kaisar tidak memiliki peluang untuk selamat. Xiaoyan duduk seperti ini, mengandalkan ketahanan dari api yang berbeda, dan setelah beberapa hari mengatur napas Xiaoyan perlahan bisa stabil di ruang ini. Aku tidak tahu berapa lama untuk membukanya perlahan. Buka matamu. Ho, Xiaoyan menghela napas. Ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode perlawanan ini, Xiaoyan merasakan peningkatan halus dalam semangatnya. Peningkatan halus ini membuatnya sadar akan suatu situasi, yaitu, di ruang ini, pertempuran Dodi tidak akan lagi menjadi orang kuat puncak, dan ia akan memulai perjalanan panjang duri. Saluran ini terlihat tanpa akhir, sepertinya tidak ada akhir. Namun, Xiaoyan masih tahu bahaya dari bagian ini, dan tidak berani menerimanya. Menyebarkan tulang dan sayapnya, api berwarna-warni mengelilingi Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan terbang di ruang ini. Hanya ada satu bintang di ruang ini, benar-benar kehilangan konsep waktu. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia terbang. Dengan kekuatannya saat ini sebagai seorang kaisar, kecepatan penerbangan beberapa kali lebih lambat di tempat ini, yang membuat Xiaoyan kaget. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menemukan bahwa semakin ia terbang ke depan, semakin kuat sumber kaisar, yang membuat Xiaoyan yakin bahwa ada akhir ruang ini. Dengan cara ini, Xiaoyan terbang tanpa lelah. Saya tidak bisa melihat ujung ruang, tidak ada suara sama sekali. Yang bisa saya dengar setiap saat adalah suara sayap saya. Satu kata, diam, tetap menakutkan, benar-benar membuat orang merasa seperti mereka akan runtuh. Namun, Xiaoyan yang telah terbang untuk waktu yang lama telah terbiasa dengan keheningan semacam ini. Xiaoyan tidak tahu berapa lama penerbangan seperti itu berlangsung. Tiba-tiba, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan sosok itu buru-buru mundur, sambil mengutuk, "Sial, apa ini?" Segera setelah dimarahi, Xiaoyan jelas mendengar kekuatan angin yang sangat besar datang ke wajahnya, dan ruang yang sunyi tiba-tiba menjadi keras. Makhluk penuh besar 100 meter menjerit. Makhluk ini, Xiaoyan, belum pernah melihatnya sebelumnya, dan tubuhnya yang besar membuat orang kedinginan. Apa Xiaoyan merasa paling mengerikan adalah bahwa makhluk yang tidak dikenal ini memiliki napas Gundam Doujin yang lebih sombong dari dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan Xiaoyan sama sekali. Seluruh benua bisa dihancurkan olehnya. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit menindas nafas, Xiaoyan tidak memiliki perasaan takut. Setelah menstabilkan tubuhnya, sedikit kemarahan melintas di alisnya. Kaisar yang baru ya, hidangan saat ini tidak buruk, suara kasar makhluk tadi kenal. Aku sudah lama tidak makan, ini akan jadi makanan yang cocok untukku sekarang. Hah, aku yakin siapa yang harus makan atau minum. Xiaoyan mendengus dingin. Dia tidak tahu monster apa yang ada di depannya. Setelah dipromosikan menjadi kaisar, dia belum bertarung selama beberapa dekade. Tetapi pada saat ini seluruh sel pertempuran sepertinya dibangunkan secara umum. Xiaoyan di langit, menatap raksasa dengan mudah, sidik jarinya berubah, dan tiba-tiba, api di sekitarnya berubah menjadi lautan api yang bergulir, dan kemudian dituangkan ke tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah nyala api merah bergulir mengalir ke tubuh Xiaoyan cepat berkembang di bawah masuknya api yang tak terhitung jumlahnya, dan selama ekspansi, api yang indah dengan cepat bergerak dari tubuh Xiaoyan, bersiul keluar dari pori-porinya, berubah menjadi serangkaian naga api, melayang di sekitar tubuhnya. Kamu satu-satunya kaisar yang muncul kembali setelah 1000 tahun, kekuatan kamu tidak buruk. Melihat Xiaoyan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, mata makhluk besar juga dilewati oleh warna yang menakjubkan. Aku ingin melihat seberapa banyak keahlian yang kamu miliki di bawah penampilan yang indah ini. Mencibir jatuh, tubuh besar makhluk itu tiba-tiba bergerak, membawa bintang-bintang di sekitarnya, dan ekor besar mendengus langsung ke arah Xiaoyan. Melihat serangan frontal makhluk itu, Xiaoyan hanya mendengus dan tidak menghindar, tetapi juga meninju-tinju. Pada saat ini, Xiaoyan telah berubah menjadi tubuh kaisar, dan tubuhnya sangat besar, naga api cantik. Dan dua bentrokan yang sangat mengerikan pun terjadi menimbulkan ledakan di mana-mana.
Dia pantas menjadi seorang kaisar Dodi yang muncul ribuan tahun. Dia lumayan kuat. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan yang kau miliki. Namun ketika mereka akan melakukan baku hantam, tiba-tiba ada sosok tua muncul tiba-tiba membuka lubang dimensi. Sialan, orang tua Xiao itu telah benar-benar merepotkanku untukmu datang ke tempat ini menyelamatkan keturunannya. Untung saja aku datang tepat waktu, kalau tidak aku tidak tahu dia akan semarah apa jika keturunan hanya terluka. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan, Xiao, orang tua? Apakah leluhurku masih ada? Leluhurku masih ada di sini, ketua yang terhormat. Bisakah kamu membawaku untuk melihat leluhurku segera? Seperti yang diharapkan, itu harus leluhurnya. Xiao Yan tidak menyangka ada orang-orang dari kelompok etnis Xiao di sini. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Pantas saja orang-orang Dodi di benua Doki menghilang, ternyata mereka pergi ke tempat ini. Xiao pun dia sangat bahagia, ternyata masih ada leluhurnya yang masih hidup di tempat ini. Bahkan dia pasti menyangka banyak orang dari klan Xiao telah berada di tempat ini. Apakah kau ingin melihat leluhurmu? Kau ikuti aku dengan cermat. Pria tua itu menatap kosong Xiao Yan, dengan gelombang jubah lengan bajunya, celah ruang terbuka, dan bahkan jika dia masuk ke dalamnya, Xiao Yan ragu-ragu sedikit, dan kemudian dia masuk ke celah itu. Dalam rentang waktu singkat, keduanya menerobos celah, dan napas kuno yang kuat mengalir ke arah mereka. Begitu Xiao Yan melangkah keluar dari celah-celah di ruang itu, dia kagum. Sumber kaisar di sini lebih kaya daripada lorong. Dia duduk dan segera dikejutkan oleh pemandangan di depan. Dia pun mengatakan, apakah ini dunia lain di mana orang-orang seorang Dodi berada?